Padahal sepak bola kan ini alat pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, iya. Jadi siapapun yang terpilih sebenarnya kalau memang berkualitas ya. Kenapa tidak kan gitu ya? Iya, iya. Betul. Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik baru yaitu Kanal Anak Bangsa Sport. Rubrik ini akan memberikan informasi tentang perkembangan olahraga baik di dunia maupun di Indonesia. Sahabat Indonesia, bersama saya Dwi Badarmanto. Minggu ini kita akan dihadapkan beberapa acara, khususnya ada 4 acara yang kalau tidak salah, yaitu ada acara final Piala Eropa, ada Copa America, ada Wimbledon, ada UFC, dan satu lagi ada tim kita Mas yang berangkat ke Olimpiade Jepang. Ya. Jadi sore ini atau kesempatan ini saya merasa terhormat bisa hadir di sini Bapak Presiden ini. Presiden Paguyuban supporter Timnas Indonesia. Ya. Beliau adalah sahabat saya, kebetulan beliau adalah penggemar sepak bola, penggemar Timnas Indonesia. Makanya dengan sampai sekarang menjadi presiden Paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI. Iya. Bukan paguyuban Suami takut istri. Bukan Mas ya? Bukan. Oke. Terima kasih Mas Ignatius Indro yang hadir di ruangan ini. Ya. Kita bincang-bincang Mas. Ya. Ini weekend ini atau hari Sabtu Minggu ini kita diharapkan beberapa acara ini Mas. Wah ini menarik ini. Ini ada final Piala Eropa. Ya. Ya, final Eropa ini kata orang beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah final klasik. Betul. Antara Inggris dan Italia. melawan Italia. Bagaimana Mas Indra melihat ini Mas? Iya, di antara mungkin ada yang menyatakan bahwa kemenangan Inggris atas Denmark ini ditandai dengan kontroversi. Diving dari Sterling gitu ya. Terus ada juga second ball yang second ada ball di yang lapangan. oke. Di luar kontroversinya ini Piala Eropa kali ini menarik bahwa ada sisi kemanusiaan yang sangat menonjol di Piala Eropa 2020 kali ini. Ada beberapa, salah satu contohnya misalnya ketika Christian Eriksen terjatuh. Yang itu di bawah awal ya Mas ya? Ya, di bawah awal. Ya. Dan itu menimbulkan rasa kemanusiaan yang begitu tinggi. Pertama mungkin dari pemain-pemain Finland juga yang juga melindungi saat Eriksen digotong. Iya. Lalu juga bagaimana fans dari Finland dan Denmark meneriakan nama Christian Eriksen di situ. Lalu ada juga Kevin De Bruyne yang tidak selebrasi ketika dia menjebol gawang Denmark. Iya. Lalu juga ada gimana Thiago Alcantara memeluk pemain Swiss yang ketika kalah adu penalti melawan Spanyol. Dan yang terakhir saat kontroversi Inggris tersebut, awal-awalnya ada Harry Kane menyerahkan sebuah jersey yang ditandatangani seluruh pemain dan jersey itu bertuliskan nama Eriksen. Oh, sampai segitu ya Mas? Iya, itu sisi kemanusiaan yang sangat menarik di Piala Eropa. Piala Eropa. Iya. Wah, menurut Mas Indro, siapa yang akan menang Mas? Kalau saya di sini melihat 50-50. 50-50 ya? 50-50 Mas. Inggris memang diuntungkan dia sebagai tuan rumah. Ya, pasti. Tentunya. Tapi kalau kita ngelihat permainan yang paling konsisten tentu ada di Italia. Oh ya? Dari selama Euro 2020 ini. Begitu konsisten memainkan bola yang tadinya Italia dikenal dengan catenaccio gitu, sekarang lebih agresif dan menyerang. Oke. Gitu. Tapi Inggris pun juga selain faktor tuan rumah tadi, dia memiliki striker.
pemain-pemain yang cukup mumpuni. Iya. Namun kita lihat memang kalau dari sisi konsistensi masih kalah dibanding Italia. Tapi faktor-faktor itu yang bisa menjadi pembeda dari timnas ini. Tapi gini Mas Indro, ini masalahnya sekarang ini kan final ya. Iya. Jadi harus ada yang menang nih. Mas Indro pilih mana? Kalau saya lebih sedikit mengunggulkan Inggris. Inggris. Iya. Waduh, nggak ada lawan saya jadinya. Saya juga milih Inggris. Oh gitu. Ya, saya pilih Inggris. Iya, iya. Oke, tapi untuk hasil kita tunggu nanti hari Minggu ya Mas Betul. ya. Minggu pagi waktu Indonesia. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan siapapun yang menang, Iya. siapapun yang menang pasti bukan Indonesia. Oke, Mas Indro, yang lain lagi ini di Copa America. Ya, ini juga final klasik antara Brazil lawan Argentina Mas ya. Bagaimana Mas Indro melihat, mengamati nggak masalah Copa America ini? Ini final ideal di Copa America bahwa Brazil lawan Argentina memang dua kesebelasan yang paling difavoritkan di benua Eropa. Benua Amerika, ya. Benua Amerika. Tapi kita melihat sebenarnya sedikit diuntungkan bahwa bagi Argentina ya menguntungkan karena pertandingannya tanpa penonton kan, walaupun Brazil sebagai tuan rumah gitu. Tapi pemain-pemain saya melihat pemain-pemain Brazil lebih merata ya, lebih merata dan kalau pemain-pemain Argentina memang ada beberapa pemain yang menonjol tapi masih kurang merata gitu. Masih terlalu berharap terhadap Messi gitu. Di Argentina ya. Argentina. Jujur nih Mas, jagoin mana nih Mas? Kalau untuk ini saya jagokan Brazil. Brazil ya. Saya berlawan. Saya Argentina. Ya. Kita tunggu ini hari Minggu juga. Minggu juga kita tunggu. Dini hari ya. Dini hari. Terus minggu ini juga ada tenis Wimbledon, kemudian ada UFC yang mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang menarik buat sahabat di Indonesia di masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas kita itu Mas ya. Mas Indro, ini bola apa nih Mas? Ini bola dari. Ini ada logo bendera merah putih. Iya, bendera merah putih dan ini sebenarnya produk dari Korea ya, namanya Saka. Dan ini memang produk ini kerjasama dengan Kanal Bola ID dan juga PSTI untuk memasarkannya di Indonesia. Terima kasih Mas. Ini buat saya? Ya. Kebetulan ada teman saya yang di sini yang senang memainkan bola ini. Ya, nanti bisa dipakai. Mas Indro. Kita tadi sudah ngomong masalah sepak bola nih. Ya, baik dari Copa America maupun Piala Eropa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita prediksi bisa jadi kenyataan ya. Terus gini Mas, kita balik ke Indonesia Mas. Beberapa waktu yang lalu timnas kita, Piala Dunia tidak ada satupun menang. Hanya draw 1 lawan Thailand kalau nggak salah itu Mas ya. Yang lainnya kita kalah dengan Emirat Arab, dengan Afghanistan, dengan kita kalah terus. Sebenarnya apa yang terjadi dengan timnas kita ini Mas? Timnas kita ketika PSSI ketika dipegang oleh Edi Rahmayadi, ini jelas ini ada mismanagement. Mismanagement yang sekarang ini? Enggak, pas saat Edi Rahmayadi menjadi ketua, sehingga saat itu kita memiliki pelatih yang sebenarnya mumpuni dari Louis Milla ya. Ini tapi kita tiada mismanagement sehingga kita tidak bisa membayar. Digantikan dengan pelatih yang saya pikir pelatih yang asal-asalan, Simon McManamy. Simon McManamy ya. Ketika 5 pertandingan awal timnas, Simon McManamy megang, itu kita tahu kualitasnya memang hanya seperti itu, walaupun dia bisa membawa Bayangkara FC menjadi juara ya, tapi ketika di timnas saya pikir Simon McManamy tidak qualified gitu, tidak qualified ketika memegang timnas. Nah, ketika pergantian di tubuh PSSI dari Edi Rahmayadi ke Pak Iwan, Pak Iwan ini ada penunjukan pelatih Sintayong dari Korea ya. Sintayong saya juga datang ke latihan pertama dan latihan kedua dari timnas ketika aku di lapangan Madia. Saya pikir Sintayong pelatih yang cukup bagus. Dia mampu membaca apa sebenarnya kelemahan dari timnas selama ini. Ketika di era Simon McManamy kita tahu bahwa
sampai ke babak kedua stamina kita udah habis. Oke. Stamina pemain kita sudah habis. Nah, Sintayong melihat ini, makanya yang Genjot lah fisiknya. genjot adalah fisik. Ya, oke. Nah, ketika memasuki pertandingan kualifikasi lanjutan di Uni Emirat Arab gitu ya. Saya yakin memang target dari Sintayong bukan untuk mengambil kemenangan di sini. Karena makanya dia memilih pemain-pemain muda usia U23, hanya beberapa pemain senior, Evan Dimas. Oke. Gitu. Itu targetnya saya pikir lebih ke SEA Games dan juga nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi saya juga tidak terlalu berharap banyak bahwa kita akan mengambil poin sebanyak-banyaknya pada di kualifikasi ini ya. Nah, karena memang target dari Sintayong bukan itu. Tapi masalahnya bukan itu saja sebenarnya. Siapapun pelatihnya, pelatih sebagus apapun, kalau sistemnya tidak dibangun, tidak ada blueprint sepak bola nasional, ini kan percuma gitu loh. Sebentar dulu Mas. Ya. Siapa tanya Mas Indro? Emang PSSI sampai sekarang ini belum ada blueprintnya? Saya belum melihat blueprint yang bagus yang dibuat oleh PSSI dari zaman Nurdin Halid. Gitu. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang saya belum melihat hal itu. Padahal itu sepak bola itu adalah olahraga yang paling digemari oleh siapapun itu Mas. Betul, ya? betul. Ya. Maka dari itu kan Presiden Jokowi membuat impres percepatan sepak bola nasional. Itu karena Presiden Jokowi sangat menyadari bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai di Indonesia. Iya. Dan menjadi hiburan gitu ya. Nah, sayangnya PSSI hingga saat ini belum bisa menjadi ujung tombak yang untuk perbaikan sepak bola Indonesia dan memanfaatkan impres yang diberikan oleh Jokowi tersebut. Oke. Sekarang kalau menurut Mas Indro, permasalahannya ada di mana? Di manajemennya atau memang dari sistem pembinaannya memang amburadul ya? Saya pikir kalau Pak Iwan mau mengubah PSSI, ini harus melakukan pembersihan benar-benar di tubuh PSSI. Banyak faktor penghalang di dalam PSSI sendiri. Harus berani melakukan itu. Seharusnya sebagai pensiunan polisi dia berani melakukan itu. Seharusnya. Tetapi kenyataannya Mas Indro melihat berani nggak beliau? Hingga saat ini saya masih menunggu Mas. Gitu ya. Ini ya. Gebrakan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Iwan gitu di PSSI. Awal-awal saya mungkin agak optimis ketika dia membentuk misalnya divisi supporter, karena selama ini belum ada di PSSI. Dia membentuk divisi supporter, berarti minimal dari segi komunikasi dia bisa menerima masukan. Karena ini kan para supporter memberi masukan harus ada divisi supporter. Iya. Itu. Namun entah kenapa saya bukan orang dalam, jadinya saya tidak tahu apa sih yang menjadi kendala di bagian di dalam ini sehingga Pak Iwan seperti tidak bisa melakukan gebrakan-gebrakan. Tidak bisa berbuat banyak ya. Iya, apa yang terjadi di dalam. Saya kurang dan di sisa waktu hingga 2023 ini kan kepemimpinan PSSI sampai 2023. Iya, dia harus membuktikan bahwa dia mampu untuk memberi gebrakan-gebrakan, gerakan-gerakan yang sistemik di dalam PSSI. Mas Indra, sampai tahun 2023 itu event apa yang nanti akan bisa sebagai barometer atau indikator bahwa Pak Iwan sebagai ketua PSSI itu berhasil? SEA Games? Yes. Asian Games? Sebenarnya patokannya bukan kita mendapat medali emas atau apa ya. Kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sistem sepak bola itu sendiri dibuat, bagaimana liganya. Liganya berjalan, gitu ya. Lalu bagaimana juga pemain-pemain muda ini dikembangkan. Ya. Ada kompetisi yang profesional untuk kompetisi di tingkatan pemain-pemain muda U16, U19 itu ada kompetisinya. Jadi siapapun yang menjadi pelatih ini sudah lebih enak gitu karena mengenai sepak bola ini sistem yang diubah. Bukannya tergantung pelatih. Iya, gitu. iya. Mungkin saat Indra Safri bisa bagus gitu ya ketika
dia merekrut dari 3.000 pemain muda gitu ya. Tapi kan ini tidak dibangun secara sistem. Jadi pelatih baru, sistem baru lagi, cara perekrutannya seperti itu saya kira. Oke. Jadi gini Mas Indra ya, kalau saya tangkap apa yang disampaikan Mas Indra, memang sistem pembinaan kita ini memang belum ada. Sudah ada tapi tidak bisa dijalankan. Tidak dijalankan secara maksimal. Bagaimana kompetisi di usia dini itu tidak berjalan. Lalu ya kompetisi di Liga 1 aja belum berjalan ya. Tapi paling enggak ada kita harusnya bisa melihat indikasi ke arah yang lebih baik. Bagaimana pelaksanaan liganya dilakukan secara profesional sampai juga dengan misalnya klub-klub harus memiliki sekolah-sekolah akademi sepak bola seperti apa, itu juga harusnya sudah terlihat ya. Iya. Kalau kita mengacu kepada negara yang maju di bidang sepak bolanya misalnya seperti Inggris, Italia, Spanyol dan negara-negara lain misalnya, itu memang terlihat bahwa kompetisinya berjalan dengan baik. Iya. Iya kan? Iya. Ya seperti Inggris lah, Liga Inggris. Iya. Ada berapa klub di situ? Ada 20 di Liga Premier. Ya, oke lah. Jadi untuk mengambil tim sebagai timnasnya itu dengan mudahnya. Iya, betul. Ya kan, bahkan dengan kesulitan karena kadang-kadang dalam posisi yang sama ada banyak pemain. Ada banyak pemain yang ini. Masa kita nggak bisa Mas ya? Kita ada 260 juta penduduk. Taruhlah yang laki-laki 100 juta ada yang bisa main bola. Masa nggak bisa sih nyiapkan barang 100.000 itu di seluruh Indonesia? Sebenarnya bisa Mas, asal ada kemauan. Kembali saya tegaskan bahwa ini tanggung jawab utamanya di PSSI. Di PSSI. Tapi seluruh stakeholder harusnya bekerja sama untuk mendukung sepak bola nasional. Jadi nggak cuma maki-maki, nggak cuma tanpa memberikan solusi. Gitu. Sekarang ini kondisinya seperti itu, Mas? Iya, gitu. Banyak sekali pengamat yang hanya kritik, tapi tanpa ada solusi apa yang harus dilakukan oleh PSSI sendiri. Iya. Gitu. Kalau kami dari PSTI, makanya kami membuat kanal bola ID ini, tujuannya adalah kita ingin mengajak seluruh stakeholder bekerja sama, termasuk PSSI, pemerintah. Ayo bikin blueprint sepak bola Indonesia yang benar. Ya. Gitu. Kalau blueprintnya sudah ada, dijalankan dengan baik, saya pikir ini akan memberi kemajuan untuk sepak bola nasional. Oke. Berat Mas ya, berat karena sepak bola ini. Padahal ini olahraga yang paling digandrungi atau disenengin oleh seluruh bangsa Indonesia. Betul. Dan itu menjadi satu kebanggaan semuanya. Betul, makanya saya juga sangat mendukung sebenarnya pelaksanaan liga dijalankan meski pandemi ya. Harus dengan protokol kesehatan yang ketat misalnya. Gitu, tapi harus dijalankan. Karena apa? Ini juga selain juga sepak bola adalah hiburan bagi masyarakat gitu ya. Ini kan menambah imun gitu ya. Terus liga kejuaraan Eropa ini ya banyak orang yang senang karena ini orang nggak berpikiran mengenai pandemi terus gitu, tapi ada sepak bola yang sebenarnya bisa kita tiru kayak seperti Copa America Mas ya, dilaksanakan tanpa penonton, tapi bisa dilihat via media kan misalnya seperti itu. Betul. Seharusnya kita bisa. Saya setuju bagaimana kemauan si pelaksana dalam hal ini PSSI yang tentunya harus ada persetujuan dari pemerintah misalnya gitu ya. Ya harus ada pertimbangan yang ketat juga, tepat juga. Iya. Ketika sekarang di gelombang kedua yang begitu dahsyat, mundur. Tapi saat itu adalah bagaimana mempersiapkan diri melaksanakan liga yang benar dan profesional. Oke, Mas Indra, saya pengen tahu juga sih ini pembinaan sepak bola Indonesia ini ya. Liga itu bagaimana sih anunya liga sekarang kita ini? Dulu saya tahunya ada Liga 1, Liga 2. Iya. Ada nggak liga di bawahnya? Liga 3 misalnya antar pelajar atau antar apa gitu? Liga 3 masih per provinsi. Per provinsi? Per provinsi. Oke. Gitu, dan Liga 2 Liga 2 itu sudah nasional. Liga 2 nasional? Sudah nasional. Oke. Tapi dia ada syarat-syaratnya seperti tidak menggunakan pemain-pemain asing begitu banyak gitu. Ada syarat-syarat yang membedakan dengan
Liga 1 gitu. Itu yang terjadi di Indonesia, dan saya pikir kita emang agak kesulitan dibanding misalnya dengan Inggris, karena kita kan kepulauan ya, negara ini kepulauan agak ya. kesulitan. Tapi ya harus dibangun sistem yang baik gitu ya. Bagaimana misalnya dipisahkan 3 bagian atau seperti apa, itu yang harusnya kita bersama-sama, ayo kita godok bersama. Sebenarnya itu bukan satu hal yang menyulitkan. Misalnya nih, kita ini punya teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur sana, Mas ya. Itu talenta sepak bolanya kan tinggi sekali. Luar biasa. Ya, saudara kita dari Papua, Nusa Tenggara Timur, dari ini kan jago-jago. Kenapa nggak itu digarap dengan serius misalnya begitu? Iya. Jadi kita singkirkanlah ego. Ini harus ada Jawa, ini harus ada Sumatera, harus ego itulah kita pinggirkan dulu. Tapi kita garap satu, bikin 2-3 tim kalau perlu. Gitu Mas ya. Ya. Bisa nggak kira-kira di sistem seperti itu? Sebenarnya itu menguntungkan kita ya. Ada beberapa perbedaan gaya permainan di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Ini ada membedakan ya itu ada cara perbedaan bermainnya. Cara permainan. Justru ini sebenarnya menjadi kekuatan buat kita, harusnya bisa memilih. Misalnya memang teman-teman saudara-saudara kita dari Papua memiliki kekuatan fisik, memiliki kecepatan, itu bisa ditempatkan di mana. Ya. Atau pemain-pemain Indonesia Barat, Indonesia Tengah ini yang lebih stylish, punya kemampuan membaca permainan seperti apa, itu bisa ditempatkan di mana. Ini sebenarnya keuntungan bagi kita. Ya, seharusnya. Tetapi selama ini kita nih selalu terjebak dengan ini harus ada dari Papua, ini harus ada dari Maluku. Masih sering terjebak seperti itu kan, Mas? Iya, padahal sepak bola kan ini alat pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, iya. Jadi siapapun yang terpilih sebenarnya kalau memang berkualitas ya. Kenapa tidak kan gitu ya? Iya. Makanya saya membayangkan kalau kita ini ada 100.000 aja lah pemain sepak bola. Ya. Dalam ini yang sudah memenuhi semua persyaratan dari segi umur, fisik, skill dan lain-lainnya. Ya. Dari 100.000 masa nggak bisa sih kita memilih gitu loh. Betul. Kita jangan melihat dari asal mulanya dulu gitu misalnya. Iya, harus memang selain pemilihan dari segitu banyak pemain, yang harus diterapkan juga masalah sport science ya Mas. Sport science ya? Sport science, bagaimana pemain itu diawasi betul. Bagaimana gizinya, bagaimana tingkat kebugarannya, dari umur segini sampai segini peningkatannya seperti apa, itu juga harus dilakukan. Dan kembali kompetisi tadi, harus ada juga kompetisi di tingkat bawah, tingkat umum gitu. Ya. Ini yang membuat sebenarnya mental bertanding, mental berkompetisi dari para pemain-pemain muda itu, Mas. Ya, zaman dulu Mas, waktu saya muda itu kita pernah punya tim yang disegani waktu itu ya. Saya lupa, tetapi bahwa saya bangga karena saya mantan TNI. Ya. Pada saat itu memang timnas itu digodok di satu tempat di lembaga institusi TNI. Ya. Dan itu memberikan hasil fisik dan disiplin yang lebih gitu Mas. Ya. Apa cara seperti itu nggak bisa diterapkan lagi dengan sekarang ini? Kalau saya melihat efektif, tapi ini nggak bersifat sistemik, Mas. Gitu. Jadi ya seperti ini, kalau misalnya Sintayong mungkin bisa gitu ya ketika melatih, tapi kan dia karena sistemnya tidak dibangun secara bagus, ntar pelatihnya ganti lagi akan berubah lagi, gitu. Nah harusnya dibangunnya secara sistemik. Sistemik ya, Oke. Nah ini mudah-mudahan ini didengar oleh stakeholder yang lain. Jadi sistem pembinaan sepak bola kita ini memang tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sistem sudah ada, tetapi begitu ganti manajemen, disitulah sistem berganti juga. Iya, betul. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Satu tujuan adalah bagaimana kita membuat timnas yang kuat, yang disegani di Asia Tenggara aja dulu lah. Iya. Ya, iya, di Asia Tenggara aja dulu. Setelah itu kita naik. Tertinggal jauh dengan Sekarang kita sudah dengan Vietnam, dengan Singapura, Malaysia.
mohon maaf nih Mas, di SEA Games aja kita nonton itu udah deg-degan. Lebih baik kita nggak nonton gitu loh. Iya kan? Kalau menang baru kita ikut bergembira, tapi pada saat main itu Nah, mudah-mudahan ini Pak Iwan, Ketua PSSI mendengar, memang Bapak harus bekerja keras Pak, harus berani, Bapak mantan polisi, mantan Kapolda, ya betul. Harus berani Pak, terjang Pak, sikat semua. Gimana Mas Indro melihatnya? Betul, dia harus menunjukkan di sisa jabatannya kali ini dan singkirkanlah misalnya mau ke dunia politik, ada yang isu-isu bahwa dia mau daftar jadi calon gubernur Jawa Barat. Lupakan dulu karena PSSI ini setingkat dengan presiden. Kalau misalnya karena keanggotaan FIFA bahkan lebih besar dari PBB, gitu kan? Lebih banyak anggotanya FIFA. Nah, kalau dia memikirkan jadi gubernur kan beratnya turun ya. Jadinya fokus aja di PSSI, perbaiki dulu sistem bersama-sama dengan stakeholder yang lain gitu ya. Ajak, jangan ragu-ragu lah. Yang mengkritik diajak juga, jangan disingkirkan. Diajak juga untuk kita bersama-sama memikirkan sepak bola Indonesia. Mas Indro, kalau itu betul, mudah-mudahan PSSI atau PSSI itu jangan dijadikan ajang untuk berpolitik lah. Janganlah. Kita ini kebanggaan ini, kebanggaan semua bangsa ya, semua rakyat bangga kalau sepak bola kita maju. Apalagi Mas Indro yang perlu disampaikan? Yang paling penting juga mengenai supporter. Supporter. Kita sudah berjuang untuk supporter memiliki payung hukum. Dan kemarin sebenarnya masuk di prolegnas Undang-Undang Olahraga Nasional, gitu. Dan itu harus dikawal. Semoga supporter ini masuk dalam salah satu bab atau klausul yang masuk di dalam undang-undang keolahragaan. Berbeda sekali antara supporter dan penonton ya. Sejauh ini di Undang-Undang Olahraga Nasional sebelumnya disebutnya hanya penonton, gitu. Dan supporter kan memiliki juga, lebih rasa memiliki. Ini yang membedakan dan harus diatur payung hukum. Gak cuma punishment terhadap supporter yang balelo ataupun yang nakal gitu, tapi harus ada reward juga. Rewardnya salah satunya bagaimana melakukan edukasi supporter sampai ke akar rumput. Itu paling penting gitu ya. Itu dengan payung hukum ini bagaimana memaksa seluruh stakeholder bersama-sama melakukan edukasi terhadap supporter hingga ke akar rumput. Gak cuma ngumpulin ketua-ketuanya aja nih, tapi yang di akar rumput didiemin, gitu. Ini yang selama ini terjadi. Gitu. Maksudnya didiemin gimana? Jadi ketika ada misalnya kejadian ribut antara Persija dan Persib gitu ya. Menpora mengundang pimpinan-pimpinannya, Viking, Jackmania diundang. Tapi kan akar rumputnya didiemin nih, nggak diundang juga. Kalau sosialisasinya nggak diundang. Kalau diundang banyak Mas. Iya. Maksudnya ada perwakilan kan. Kalau ketua Viking, ketua Jackmania, terus ketua misalnya mana Raja Wali atau apapun namanya gitu ya. Kan ketuanya. Tapi apakah ketuanya itu menyampaikan nantinya? Seharusnya ketua ini yang menyampaikan gitu loh. Kalau saya pikir malah seluruh stakeholder, nggak cuma karena ketika seperti PSTI ini memiliki keterbatasan infrastruktur sampai ke akar rumput. Bagaimana kita melakukan edukasi, tapi kan kita nggak bisa sampai ke misalnya ke Papua gitu. Kita punya kelemahan di situ gitu kan. Demikian juga dengan ketua-ketua fanbase ini sama juga karena mereka nggak memiliki infrastruktur yang memadai. Makanya harus mengajak seluruh stakeholder, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Iya dong, itu mereka harus memberikan edukasi juga nih, kasih dana deh buat melakukan edukasi. Nah seperti itu gitu misalnya. Mudah-mudahan apa yang Mas Indro sampaikan didengar oleh stakeholders. Jadi supporter timnas ini memang perlu perhatian, bukan hanya dihukum, tetapi juga harus ada penghargaan. Salah satu yang diminta oleh Presiden supporter, salah satunya adalah edukasi. Tolong ini disampaikan. Ada lagi Mas? Sudah.
Oke, sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Ignatius Indro, Presiden Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini mendapatkan respon dari stakeholder, karena apa yang kita bicarakan berdua ini adalah semata-mata untuk memajukan sepak bola di tanah air ini. Banyak hal, yaitu sistem sudah ada, tetapi begitu ganti manajemen, sistem tidak dijalankan seperti sistem yang diinginkan. Mudah-mudahan ini tidak berjalan lagi. Kemudian Pak Iwan, mohon izin, Bapak tinggal 2 tahun lagi, sampai dengan 2023. Mudah-mudahan Bapak sebagai Ketua PSSI, pemegang mandat dari semua stakeholder, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara di bidang sepak bola. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat Indonesia. Saya tetap mengingatkan seperti yang lain, Mas. Di masa pandemi kita tetap melaksanakan prokes dengan ketat. Laksanakan 5M. Kemudian pakai masker double, apalagi sekarang sudah begitu ganasnya. Saya dan Mas Indra ini pasti pakai masker sampai double. Mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi dari pandemi yang bahaya ini. Sekian, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.